You know just what you do to me. Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan seperti biasa juga, alhamdulillah nih bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa tercapai dan terwujud sesuai dengan keinginan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini tuh aku habis berbelanja ya teman-teman, pas paginya ngantar Alin sekolah, aku langsung aja juga ke tempat warung sayur gitu, nggak ke pasar sih, ke tempat warung sayur aja. Karena aku tuh pengen buat sop ayam, jadi akunya beli-beli perbahanannya itu di tukang sayur. Dan untuk ayamnya ini mau aku rebus dulu karena aku tuh beli ayam, sebenarnya sih ada gitu ya, stok ayam di kulkas masih ada, cuman stokan ayam yang aku punya itu kan udah dipotong-potong dan juga bagiannya itu kayak bagian-bagian tercampur dan kebanyakan itu kayak tulangannya gitu kan teman-teman, kayak bagian paha. Jadi kalau mau dibuat sop untuk suwiran gitu kan harus yang benar-benar dagingnya gitu kan, bagian dada. Jadi makanya aku tuh belinya bagian dada separuh aja, dada ayam. Dan ini tuh udah aku cuci bersih juga untuk ayamnya. Jadi makanya di sini mau aku ungkep dulu, ungkepnya pakai bumbu instan aja. Dan di tungku sebelah itu aku mau ngerebus telur. Jadi telurnya itu cuman 3 butir aja aku rebus. Dan itu cukup lah ya, karena kan nanti cuman untuk toppingan, tambahan topping di sopnya gitu, karena kan nanti juga dipotong-potong. Dan ini lanjut ya teman-teman, sambil nunggu ayamnya diungkep dan juga telurnya direbus, tadi aku lagi ngerendam suun. Dan suun itu aku nggak beli sih, karena kebetulan masih punya stokan suun yang udah lama banget. Cuman tadinya aku juga ngeliatin tuh ya kondisi suunnya itu masih bagus, digunain atau enggak, ternyata masih bagus dan masa expirednya juga masih lama ya teman-teman. Jadi ya udah di stok rendam aja. Dan sambil nunggu juga di sini aku mau mempersiapkan lah ya untuk perbahanan persayurannya. Dan aku tuh tadi juga berbelanja di warung sayur, cuman beli daun bawang, sop, ayam itu tadi separo ya kan, dadanya separo, terus itu juga ada tomat karena kebetulan juga udah habis. Dan ini tuh ada beli kol, terus itu bawang merah, bawang putih goreng biar nggak repot gitu ya teman-teman, nggak goreng-goreng lagi buat bawang goreng, dan juga kentang. Jadi habisnya itu sekitar ya 59.000 gitu perbahanan yang aku beli di warung sayurnya. Cuman ini mohon maaf kalau untuk harga persatuan dari sayuran yang aku beli aku nggak bisa spill ya teman-teman, karena memang waktu di warung sayur itu kan lumayan ngantri kalau setiap paginya. Jadi ya udah kayak mau buru-buru aja gitu kan, jadi ya udah tinggal di total langsung lah aku bayar totalnya sekitar 59.000 gitu semuanya. Tapi biasanya sih kalau untuk bawang goreng itu dia karena agak banyak, yang bawang goreng merah itu 10.000, terus bawang putih gorengnya itu harganya 5.000 gitu ya teman-teman. Nah di sini juga aku tadi udah kayak kupas-kupasin wortel dan kentangnya gitu kan, disambi-sambi aja lah gitu ya teman-teman, sambil juga tadi tuh naruh-naruhin kayak daun bawang, terus juga kayak tomat tadi ke wadahnya gitu kan, biar enak nanti dimasukin ke dalam kulkas. Nah ini tuh untuk ayamnya udah mateng, diungkep gitu ya teman-teman, jadi ya udah langsung aja digoreng. Dan ini singkat cerita aja lah ya, jadi udah selesai juga digoreng, karena gorengnya itu nggak yang terlalu kering banget gitu kan, karena yang penting dia agak kering aja gitu di bagian luar supaya lebih enak nanti disuir-suirnya. Dan untuk di tungku sebelahnya itu aku lagi ngerebus si kuah untuk sopnya. Jadi tadi tuh ada bagian, maksudnya ya bagian sayapnya gitu. Sebenarnya sih aku lupa, harusnya nggak aku ungkep gitu kan, tapi udah terlanjur ke ungkep untuk bagian sayapnya, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Dan aku masukin lagi ke rebus
kukusan air sop yang nanti mau aku bikin kuahnya gitu. Dan ini akunya juga lanjut ya teman-teman untuk buat sambal, karena kan kalau udah buat sop ayam kayak gini tuh jangan sampai ketinggalan untuk sambalnya ya kan. Jadi untuk sambalnya itu sambal tomat aja sih yang aku blender supaya cepat dan langsung aku masak aja untuk sambalnya. Nah ini juga untuk kuah dari sopnya, ini air kuahnya gitu ya teman-teman udah mendidih. Jadi ya udah di sini aku langsung masukin aja untuk bumbu sopnya, dan bumbu sopnya ini juga aku nggak buat karena memang masih ada stok sisaan bumbu sop yang aku beli waktu kapan hari gitu kan, yang buat mihun itu masih ada dan cukup banget dijadiin untuk bumbu sopnya. Jadi ya udah nggak nambah-nambah dan juga nggak beli-beli lagi, pakai yang ada sampai aku habisin gitu. Dan ini karena menurut aku agak kurang gitu untuk airnya, jadi aku tambahin sedikit ya teman-teman, dan langsung deh di sini aku masukin juga bumbu perasanya untuk di kuah sopnya, kayak garam, micin sedikit dan juga penyedap gitu kaldu ayam. Terus di sini jangan lupa juga untuk ladanya ya teman-teman. Sebenarnya sih kayaknya sudah ada rasa ladanya gitu di bumbu sopnya, cuman kalau pas di saat kita nyemplungin ke dalam air lagi seperti ini, itu tuh kayak kurang kerasa gitu kan untuk si ladanya. Jadi makanya di sini aku tambahin aja. Nah di sini mohon maaf ya teman-teman, caranya aku kalau misalnya kurang enak dilihat. Untuk toples gula ini kan memang udah habis isi gulanya. Jadi karena memang juga aku mau nambahin gula sedikit banget di bagian kuah sopnya, jadi ya udah aku krek-krek aja lah gitu ya, lengisin gitu di dalam toples yang sisaan gula tadi, karena memang juga untuk tempat gulanya mau langsung aku cuci aja gitu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang enak dilihat gitu ya, caranya seperti itu. Dan ini singkat cerita ya, untuk sambalnya udah matang, jadi ya udah langsung aja disalin. Dan di sini lanjut aku mau manasin kukusan untuk ngukus wortel dan kentang. Jadi untuk wortel kentangnya tadi udah aku iris-iris dan mau aku kukus aja gitu. Nah ini juga untuk kuah sopnya udah mendidih banget dan rasanya juga udah lumayan pas menurut aku ya teman-teman, udah enak lah gitu. Jadi ya udah langsung aja ditambahin dengan daun bawangnya dan juga sopnya sedikit aja gitu, separuh, karena nanti sisaan sopnya lagi mau ditaburin pas di saat nyajiin si sopnya gitu. Dan ini sambil nunggu lagi akunya motong-motongin sayur kolnya gitu ya teman-teman. Jadi kolnya itu kan aku belinya separuh gitu, dan ini tuh aku juga makainya nggak semua separuh kolnya, aku belah lagi dua gitu, karena kalau menurut aku kalau semuanya aku iris-iris kayaknya agak kebanyakan gitu kan, daripada sayang kebuang. Jadi ya udah secukupnya aja, kalaupun nanti kurang ya tinggal diiris-iris aja lagi, gampang lah ya. Dan untuk kolnya ini juga aku nggak masak ya teman-teman, sengaja mentahan aja gini, toh nanti juga kalau misalnya dia kena siram dengan air sop yang panas kan, jadi kayak agak melayu, tapi teksturnya kalau dimakan itu masih kayak krenyes-krenyes gitu loh teman-teman, jadi enak lah ya kan. Nah di sini udah selesai untuk ngiris-ngiris kolnya, lanjut aja deh. Ini tuh aku mau nyuirin dada ayam yang tadi aku ungkep dan juga digoreng gitu ya teman-teman. Ya pokoknya kalau aku itu sukanya kalau makan sop yang sejenis gini tuh ya enaknya itu ya kalau nggak diiris-iris jadi suwir-suwir aja gitu untuk si ayamnya gitu ya teman-teman. Jadi versi untuk makan sopnya ini ya ala-ala warungan gitulah ya, buat sendiri. Cuman untuk kuahnya ini lagi pengen versi yang kayak seger gitu, nggak yang terlalu kental kental kuah dengan rempah-rempah bumbunya gitu teman-teman. Jadi untuk kuah sopnya ini versi yang bening segar gitulah pokoknya, nggak yang terlalu kayak kayak warnanya itu kuning dan juga berminyak. Enggak sih aku buatnya di kali ini, jadi kayak kepingin aja gitu kuahnya itu yang bening-bening seger gitu kalau dimakan, pas lagi dimakan. Dan itu tadi juga untuk kol sama wortelnya itu udah matang ya teman-teman, habis dikukus, jadi udah langsung diangkat aja. Dan tadi juga untuk kuah sopnya udah aku matiin, dan jangan lupa ditaburin dengan
bawang putih goreng supaya lebih wangi dan gurih gitu untuk si kuah sopnya. Nah, ini untuk suunnya udah benar-benar lemah ya teman-teman. Jadi ya udah di sini tadi aku agak-agak bilas gitu beberapa kali supaya kayak debu yang agak-agak masih tercampur di suunnya itu bisa rontok gitu kan. Dan udah dicuci, dibilas-bilas juga untuk suunnya, ya udah langsung aja dimasukin ke wadah dan nanti tinggal dipotong-potong gitu supaya pas lagi disajiin nanti nggak yang terlalu panjang-panjang banget gitu kan untuk si suunnya. Dan ini lanjut juga akunya mau nyuciin perabotan yang udah aku pakai tadi buat masak, karena ini tuh juga kebetulan untuk airnya masih deras banget ngalirnya gitu kan di daerah cucian piring ini. Jadi ya udah sebelum dianya itu melemah dan juga nanti nggak ngalir di bagian keran yang di tempat cucian piring ini, makanya ya udah buru-buru aja gitu dicuciin aja untuk perabotan yang udah kotor-kotor yang tadi dipakai buat masak-masaknya. Dan untuk nasi akunya nggak masak sih, masih kebetulan itu masih ada sisaan nasi yang lumayan juga sih banyak, karena memang baru tadi pagi gitu ya teman-teman akunya masak nasinya. Jadi aku tuh buat sop ayam gini tuh kepinginnya gitu ya teman-teman, timbul pengen makan sop ayam ini dikarenakan keadaan cuaca sih ya kan. Malam tadi tuh alhamdulillah hujan sederas-derasnya ya teman-teman, karena udah kayak mungkin mau 2 mingguan gitu pas mau masuk di bulan Oktober ini, awal bulan Oktober dan akhir bulan September itu tuh nggak ada dikasih hujan ya kan. Jadinya tuh kayak apa ya, pas hujan di malamnya itu kayak deras banget gitu teman-teman, sampai ke pagi harinya tuh masih udaranya tuh masih kayak kebawa sejuknya gitu kan. Jadinya tuh kayak terpikir aja gitulah ya, kepingin makan si sop ayam gini buat yang ala-ala kayak warungan gini. Jadi ya udah makanya di sini aku buat aja, karena kalau buat kayak gini sendiri itu dianya itu budgetnya nggak yang terlalu gede banget gitu ya teman-teman dikeluarkan, dibandingin kalau misalnya kita beli di warung yang udah jadi. Kalau sekitar 50-an ribu itu cuman paling dapat 2 porsi dan juga makannya cuman sekali makan aja ya kan. Tapi kalau buat kayak gini, buat sendiri kayak gini, mau makan berkali-kali itu tuh bisa gitu loh teman-teman. Jadi makanya aku memilih untuk buat aja dan juga enggak yang terlalu ribet-ribet banget lah ya kalau misalnya lagi buat sop ayam yang sejenis kayak gini. Dan ini langsung aja aku mau sajiin ya teman-teman. Jadi kebetulan juga Ralinnya itu udah minta, dianya itu memang suka juga kalau dengan sop-sop yang seperti ini. Jadi ya udah aku sajiin aja untuk si Ralin. Jadi ini tuh juga untuk kuahnya benar-benar sesuai dengan yang aku harapkan, yang aku mau. Dianya itu bening tapi masih terasa gitu untuk bumbu sopnya, enggak yang kayak kental, berminyak dan pekat gitu loh teman-teman untuk kuah sopnya. Jadi benar-benar kalau diseruput itu benar-benar seger dan enak, gurihnya itu dapat banget dari bawang putih goreng yang tadi aku masukin gitu kan. Jadi aduh benar-benar seger lah pokoknya gitu ya teman-teman. Oke lah ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan dan semoga sedikit banyaknya di video kali ini bisa menginspirasi. Ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi positifnya dari setiap video yang aku share. Oh ya, boleh juga dong ya teman-teman follow Instagramnya aku yang udah aku sematin di pojok bawah video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.